Ini langsung saja 4 standar pembelajaran qiraat. Yang pertama, standar guru. Guru adalah guru yang telah lulus tasqih, dibuktikan dengan syahadah qiraat. Tapi ini terus yang belum jangan minder, ya. Nanti ada pembinaan, jangan khawatir, ya. Terus yang nomor 2, dilakukan pembinaan rutin dan berkala untuk menjaga kualitas bacaan, yaitu dengan MMI. Ini nanti penjelasannya bisa kami realisasikan dengan bentuk program tahunan dari kami, ya. Itu cukup kami bacakan dulu saja. Yang nomor 3, dilakukan pembinaan dan pelatihan metodologi pengajaran. Ini pasti ya, kalau tidak ada metodologi nanti kan semua guru belum bisa cara mengajar anak ini seperti apa, cara mengucapkan A juga seperti apa, dan seterusnya. Itu pasti ada metodologi. Kemarin sebenarnya mau ada, tapi pakai pendek ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Terus yang kedua, standar pengajaran. Yang satu, prinsip baca LCTB. Sampun sami pensa? Ya, lancar, cepat, dan benar. Lancar, tidak plegak-plegu, orang bocah di kayak orang muni-muni. Sana gitu ya. Mohon maaf, kami memang kalau menjelaskan secara praktisnya saja. Terus yang cepat tidak beliau karena bacaan dipanjangkan. Yang pendek-pendek, yang panjang-panjang sesuai dengan ilmu tajwidnya masing-masing. Terus tepat, otomatis tepat sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan benar. Jadi misalnya kalau anak, mohon maaf secara praktis, yang di usia dini kita mau memberikan pembelajaran huruf dari ini, pengenalan pembacaan A. Lah itu nanti kalau yang mohon maaf karena kami memang di KB ya, saya secara praktek itu kalau KB itu tidak memakai langsung buku, tapi ada peraga yang namanya KCN, kartu cerdas ngaji, mulai dari KCN 1, 2, dan 3. Yang di lembaga atas SD SMP mungkin nanti sekedar ilmu yang bisa diterima, tidak diterapkan di lembaganya ya. Mungkin KB ini perlu sekali ada KCN. Terus sebelum KCN itu ada peraga. Nah ini dituntut kreativitas ustadz-ustadzanya. Untuk peraga biasanya, maaf tadi saya tidak sempat membawa. Kalau di sini mungkin ada ya, mungkin 2 atau mungkin alat transportasi monggo sembarang. Nanti dikasih buat jeruk dikasih A misalnya gitu. Ini nanti untuk permainan merangsang stimulasi untuk anak-anak sehingga nanti anak tertarik untuk bisa mengikuti pembelajaran pada hari itu. Dan seterusnya itu sebelum serakasika dengan memakai peraga itu. Terus nanti secara individual kita memakai KCN. Itu juga terserah nanti kreativitas guru masing-masing. Memakai permainan juga bisa. Nanti misalnya kan KCN-nya ada merah, biru, hijau yang menarik anak-anak. Karena ini tidak metodologi, maka kami tidak mempraktekkan atau tidak membawa medianya ya, hanya sekedar penjelasan. Terus untuk yang kelompok bermain seperti itu nanti ada target masing-masing. Untuk yang SD, TK dan selanjutnya itu juga ada sesuai dengan standar masing-masing dalam pembelajarannya atau KBM, kelompok kegiatan belajar mengajar. Terus yang kedua kami lanjutkan, yang itu sekedar penjelasan LCTB tadi ya. Yang kedua, perbandingan guru dan murid. Perbandingan guru dan murid ini untuk playgroup atau kelompok bermain yang KB tadi, 1 guru dibanding dengan 6 murid. Itu untuk idealnya. Jadi nanti 1 guru kalau menghadapi lebih dari 6 murid itu tadi mungkin akan berpengaruh dengan hasil. Terus yang TK 1 dibanding 12, yang SD 1 dibanding 18. SMP atau dewasa itu nanti 1 dibanding 18 dulu juga. Dan
untuk TPQ, kalau TPQ ini mungkin saat ini di sini belum ada ya, itu 1:15. Jadi perbandingan ini nanti akan berpengaruh dengan hasil. Sak kelas wonge 30 gurune siji mungkin akan berpengaruh di hasil. Kalau kurang itu hasilnya mungkin akan lebih bagus, tapi kalau lebih itu nanti akan berpengaruh. Jadi ini nanti bisa dipakai untuk bahan perbandingan. Terus selanjutnya untuk nomor 3, satu kelompok, satu kelas harus terdiri dari satu jilid. Jadi tidak diperbolehkan kalau satu kelas itu ada berbagai macam jilid, jilid siji, loro, jilid telu, papat dan seterusnya, itu tidak boleh. Karena nanti akan berpengaruh waktu klasikal. Kalau privat oke, kita bisa menghadapi anak sesuai dengan jilid masing-masing. Yang siapa lagi ya? Untuk pembelajaran di musra biasanya kan gitu, melupa kabeh, ana sing mulai juz amma, ana sing mpun Al-Quran dan seterusnya. Nah, itu nanti kalau secara privat memang bisa. Tapi kalau di sini ada aturan, satu kelas harus satu kelompok, maksudnya satu jilid. Nomor 4, metode mengajar, yaitu klasikal dengan individu. Untuk klasikal ini nanti kita terapkan bersama-sama, terus kalau individu monggo secara privat. Terus untuk SMP, untuk SMA dan dewasa ini sistemnya baca nyimak. Baca nyimak itu yang satu baca, yang lainnya nyimak dan diteruskan seterusnya. Misalnya waktu itu jilid 1 ya, nanti halaman 1 dibaca Ustazah Asep, saya dan Ustazah menyimak. Misalnya seperti itu. Nanti terus halaman 2 saya dan seterusnya, tiga kesepakatan satu halaman atau setengah halaman atau satu pokok bahasan, nanti kesepakatan bersama. Bisa dimengerti nggih? Secara praktek ini mungkin tuh, misal Pak Akafi ingin menerapkan ini bisa. Nanti jadi tidak kita dihadapkan kayak anak kecil-kecil satu guru satu anak ini enggak, tapi nanti sistem kayak tadarus gitu. Jadi nanti yang satu baca, yang lain menyimak dan selanjutnya. Oke. Terus yang nomor 3, standar waktu. Sekolah formal 4 sampai 6 sekali KBM dalam sepekan. Jadi kalau misalnya kelompok bermain sepekan kok cuma 4 hari, cukup nanti setiap satu harinya 1 jam. Jadi nanti minimal batas minimalnya 4 jam. Nanti ya, dengan ketentuan 1 jamnya 60 menit. Terus yang untuk TPQ 5 kali KBM yang 1 jamnya ditentukan 75 menit. Beda memang karena TPQ memang kan khusus dengan dia mempelajari Al-Quran mungkin dengan materi-materi tambahan. Kalau lembaga formal dengan 60 menit ini semoga saja nanti tidak berlalu dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Terus yang ketiga, untuk sekolah formal waktu KBM pagi hari secara serentak dilaksanakan. Ya monggo, ini kondisinya sesuai dengan lembaga masing-masing. Jadi sebelum ini sudah kami praktekkan di lembaga kamu. Sebelum KBM, sebelum kami sentra, itu kami memang membaca untuk mengaji qiraat dulu. Itu anak-anak lebih fresh, terutama kalau dalam klasikalnya anak masih seger dari rumah. Terus dan insya Allah kan itu juga energi positif ya. Pertama kita pembelajarannya seperti biasa, doa pembukaan, murojaah dan langsung klasikal qiraati privat, baru kita ke sentra. Kalau yang mungkin belum, nanti bisa dicoba kalau sudah new normal ya. Kalau ini kan masih ya, mohon maaf memang ini program dulu sebelum ada kondisi seperti ini. Jadinya ya kita misalnya untuk melaksanakannya mungkin belum bisa ya kalau yang dulu. Kalau ini kan sudah beberapa tahun yang lalu memang sudah seperti ini. Kalau dulu sebelum ada program seperti ini kan kita sentra dulu, mau istirahat baru mengaji Al-Quran. Ternyata itu hasilnya tidak efektif. Anak sudah capek dengan sentra, baru ngaji, kadang harus kepengen jam istirahat. Akhirnya ngajinya kadang mau, kadang enggak, terutama untuk anak-anak yang kecil-kecil itu.
Maka dari itu dialihkan pagi hari sebelum pelajaran yang lain. Tapi monggo itu nanti kondisional sesuai dengan lembaga kita masing-masing. Ini acuan gitu. Terus yang keempat, standar anggaran. Nah ini kalau anggaran, ini memang sebelum ada RAB yang di lembaga itu harus ada rencana yang khusus untuk qiraat. Misalnya diambilkan dari SPP itu berapa. Misalnya SPP-nya sekian, 1%-nya sekian harus untuk dana qiraat. Sehingga nanti kalau misalnya mau memberangkatkan ustadz-ustadzanya tasih dan sebagainya atau metodologi atau yang lain, tidak mengambil kas, tapi sudah ada untuk dana yang khusus qiraat. Kalau memang dananya sudah ideal, tapi kalau untuk rembang, rasem, sulam dan sebagainya kan insya Allah sudah terkondisikan. Terus itu untuk yang tentang KBM. Mungkin panjenengan dalam pelaksanaan KBM ini misalnya nanti ada kendala-kendala yang seperti saya sampaikan tadi, perbedaan persepsi antara guru dan orang tua, atau bahkan mungkin ada misalnya yang namanya studi kasus mesti kan ada di lapangan ya. Anakku pengen ngaji tapi kok dijak dolanan kartu misalnya seperti itu. Nanti panjenengan bisa menjelaskan ke wali murid pada waktu parenting tentang pembelajaran qiraat, dan prakteknya panjenengan juga harus kreatif. Misalnya untuk PAUD TK, TK sudah memakai jilid 1, targetnya kan sudah jilid 1 itu nanti bisa di samping kita mengaji peraga dan buku, mungkin nanti dalam permainan pun dimasukkan ke sana untuk misalnya ya ada semacam peraga itu nanti geometri, kotak, segitiga, lingkaran misalnya seperti itu dikasih abada dan seterusnya, itu nanti bisa kita tekankan kepada anak-anak sehingga anak-anak itu bisa termotivasi untuk menguasai bacaan-bacaan yang ada di qiraat itu. Karena biasanya anak-anak kan belum begitu tertarik dengan bacaan yang ada di buku-buku, ketoknya kok tertekan. Maka dari itu guru dituntut untuk sekreatif mungkin sehingga nanti orang tua bisa puas. Tumpukan qiraat itu enggak pas SD nih, tapi mulai TK juga sudah harus bisa mengaji. Karena memang ini nanti dalam optimalisasi pengguna qiraat ada ini. Qiraat ini bisa mempunyai nilai plus ya. Itu di hadapan para orang tua. Tujuannya seperti itu. Tidak hanya sekedar kita mengenalkan saja, tapi ada istilahnya ada chemistry-nya. Oh yo, ayo minta karena di sana ada qiraat. Misalnya seperti itu tujuannya memang. Untuk yang standar pembelajaran qiraat ini target ya, namanya target kan untuk keputusannya. Cara mewujudkan standar qiraat yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama standar guru bersyahadah dan MMI ya, itu yang kesimpulannya. Terus waktu atau durasi pembelajaran itu kalau bisa di awal ya, tadi yang di pagi hari, terus baru pelajaran yang lain, itu yang rekomendasinya. Terus yang kedua, adanya klasifikasi atau akreditasi sebuah lembaga yang sudah memenuhi 4 standar. Nah ini nanti untuk menuju ke sana butuh proses, sehingga nanti memang ada semacam evaluasi sampai mana target lembaga itu untuk memakai metode qiraat. Ini nanti mungkin kita bisa dikategorikan kalau sudah terlaksana beberapa standar tadi.